Kasus kali ini adalah permintaan dari Sis Riri Safaria 6251 dalam video pendek yang bercerita tentang kemalangan yang menimpa Bergen, seorang biduan bergenre balada asal Turki. Bergen dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, dia meniti karirnya dari nol hingga meraih kesuksesan. Namun sayang, hidupnya berakhir dengan cara yang tragis. Berikut kisahnya. Belgin Saril Miser atau akrab dipanggil Bergen, lahir pada tanggal 5 Juli tahun 58 di Mersin, Turki sebagai putri bungsu dari 7 bersaudara. Ibunya dan ayahnya bercerai saat Bergen berusia 7 tahun. Ayahnya menikah lagi, kemudian menelantarkan Bergen dan saudara-saudaranya. Ibunya kemudian memboyong ketujuh putra-putrinya pindah ke Ankara, ibu kota Turki, untuk bekerja sebagai penjahit dengan bayaran minim, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan. Setamat SMA, Bergen melanjutkan pendidikan di sekolah musik Ankara. Namun 2 tahun kemudian, Bergen terpaksa berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Bergen kemudian bekerja sebagai ASN di salah satu kantor pemerintahan untuk membantu ibunya. Jalan hidupnya berubah secara kebetulan pada tahun 77. Suatu malam, Bergen dan beberapa orang temannya pergi ke Feymen Nightclub, sebuah klub malam kenamaan di kota Ankara. Teman-temannya tahu Bergen punya suara yang merdu. Mereka kemudian mendorongnya naik ke panggung untuk bernyanyi. Kebetulan malam itu pemilik klub, Ilham Feymen, mendengar suara merdu Bergen. Saking terpesonanya, Ilham langsung menawari Bergen pekerjaan tetap sebagai penyanyi di klubnya. Tentu saja Bergen menerima tawaran itu, dari sanalah karir bermusik Bergen dimulai. Setahun kemudian, Bergen beralih ke klub lain di kota Adana, bagian selatan Turki. Tetapi karena belum berpengalaman, Bergen tertipu dan mau saja dikontrak hanya dengan bayaran mobil pinjaman, sehingga Bergen terpaksa berhutang untuk membiayai hidupnya. 8 bulan kemudian kontraknya berakhir, pemilik klub pun mengambil kembali mobil yang dipakai Bergen. Tinggallah Bergen bangkrut tanpa sepeser pun uang dengan hutang segunung. Bergen bertemu dengan suaminya Halis Serbest pada tahun 81 saat sedang bekerja di kota Adana. Halis mendekati Bergen sebagai penggemar sekaligus pengusaha sukses yang katanya belum berkeluarga. Bergen mengenali wajah Halis. Pria itu selalu datang sendirian di mana saja dirinya tampil. Bahkan Halis rutin mengunjungi klub malam tempat Bergen bekerja. Sejak itu Halis mulai PDKT, dia rajin mengirimi Bergen bunga dan surat cinta hingga sang biduan tersentuh dan akhirnya membalas perasaan Halis. Namun hubungan mereka ditentang keras oleh ibunda Bergen yang menilai Halis bukanlah pria baik-baik. Sayang, Bergen tidak mendengarkan nasihat ibunya karena terlanjur mencintai pria itu. Hubungan mereka berkembang semakin serius hingga Halis melamar Bergen jadi istrinya. Mereka menikah secara sederhana, hanya dihadiri beberapa saksi dari pihak Halis. Tetapi setelah resmi jadi suami istri, kekhawatiran ibunda Bergen tentang sosok Halis secara perlahan terbukti benar. Halis bukan seorang pengusaha sukses, bahkan dikabarkan dia terjerat hutang. Mengetahui kebohongan itu, Bergen masih berusaha memaafkan suaminya. Ketika Halis melarangnya meneruskan karir bernyanyi, sebagai istri yang patuh, Bergen menurut dan berhenti bernyanyi. Bahkan, Bergen tetap bersabar meski suaminya selalu kasar dan menyakitinya hingga meninggalkan banyak bekas luka padanya. Kesabarannya baru berakhir ketika mengetahui status Halis saat mereka menikah ternyata bukan bujangan, melainkan pria beristri bahkan sudah punya anak. Yang tak kalah menyakitkan, upacara pernikahan mereka ternyata hanya settingan hasil rekayasa Halis. Para saksi yang hadir saat itu adalah orang-orang sewaan suaminya, sehingga pernikahan mereka tidak sah secara hukum. Bergen yang patah hati akhirnya nekat kabur ke rumah ibunya di Ankara. Dia kembali menjalani profesinya sebagai penyanyi dan secara resmi memakai nama panggung Bergen. Nama yang diambil dari nama sebuah kota di Norwegia yang memiliki keindahan alam seindah suara merdu miliknya. Bergen mengekspresikan permasalahan hidup dan kemurungan hatinya lewat lagu dan suara lirik yang dalam, hingga membuat siapa saja yang mendengarkan bisa merasakan kesedihannya.
Halis, meski sudah ditinggal istrinya, dia tidak menyerah dan terus berupaya mendapatkan Bergen kembali. Dia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Usahanya membuahkan hasil ketika Bergen pada akhirnya memaafkan Halis dan memutuskan untuk rujuk meski tanpa restu keluarga besarnya. Setahun setelah kabur, pada tanggal 9 Januari tahun 1982, Bergen dan Halis akhirnya menikah secara resmi, bersamaan dengan peluncuran album Bergen berjudul Aku Memiliki Sebuah Keluhan. Tetapi Halis kembali melakukan KDRT hingga Bergen kabur lagi. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Halis segera mengejar Bergen ke Ankara untuk memaksanya pulang. Saat itu Bergen menolak permintaan suaminya. Sebelum pergi, Halis sempat melontarkan ancaman akan menyiram Bergen sebagai hukuman atas sikapnya yang dianggap melawan. Ancaman Halis terbukti benar beberapa bulan kemudian. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1982, saat Bergen dan ibunya sedang menunggu taksi di gerbang pavilion New York di Izmir Al-Sanchak, mendadak muncul pria misterius yang menyiramkan air keras ke arah mereka. Seketika Bergen menjerit kesakitan. Orang-orang di sekitar mereka segera menghubungi polisi dan para medis. Ketika para petugas tiba, Bergen dan ibunya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Siraman itu melukai bagian lengan ibunya, sedangkan Bergen harus kehilangan penglihatan bagian kanan dan mengalami cedera bakar di sebagian tubuhnya. Hasil penyelidikan polisi mengungkapkan dalang di balik kejadian itu adalah suami Bergen sendiri, yaitu Halis yang memang berencana ingin menyakiti istrinya. Halis mengupah seseorang untuk menyiramkan seember air keras ke arah Bergen dan ibunya dengan upah hanya sebesar Rp300.000 saja. Halis kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria itu akhirnya dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, namun Bergen tidak menceraikannya. Tragedi yang menimpa Bergen jadi berita utama di media-media hingga namanya ikutan tenar. Masyarakat bersimpati atas apa yang menimpa Bergen, terutama para penggemarnya. Bahkan seorang dokter ahli bedah plastik terkenal di Turki menawarkan jasanya untuk merawat Bergen hingga pulih secara gratis. Tetapi bagi Bergen, peristiwa itu menimbulkan trauma mendalam yang mempengaruhi kestabilan jiwanya. Sejak itu, dia jadi tertutup, kehilangan kepercayaan diri, dan lebih sering mengurung diri di rumah. Bergen menolak tawaran manggung karena merasa penampilan wajahnya jadi mengerikan akibat bekas cedera. Beruntungnya, Bergen dikelilingi keluarga dan para penggemar yang sayang dan setia mendukungnya, hingga semangatnya untuk sembuh timbul kembali. Secara perlahan tapi pasti, kondisi Bergen mulai membaik berkat perawatan para dokter ahli. Setahun setelah kejadian, Bergen membangun kembali karir bermusiknya dengan merekam sebuah album berisi 12 lagu bersama komposer terkenal Cengiz Oseker. Pada tahun 1985, Bergen diundang oleh pemilik Yasa Record untuk tampil pertama kalinya pasca tragedi yang menimpanya. Pada tahun 86, Bergen mengeluarkan album kedua berjudul Women in Pain yang terjual sebanyak 1 juta kopi. Bergen mencapai puncak karirnya saat memenangkan penghargaan artis wanita arabeski terbaik tahun 1986. Setahun kemudian, Bergen sempat membintangi film pertamanya berjudul Women of Pain. Meski karirnya kini sukses, Bergen ternyata tetap mencintai Halis, suami yang membuatnya sengsara. Secara sembunyi-sembunyi, Bergen terus berkomunikasi dengan Halis di penjara. Sesekali, Bergen mengirimkan sejumlah uang untuk suaminya itu. Bahkan dia berniat memaafkan dan rujuk kembali saat Halis bebas nanti. Pada tahun 1988, Halis bebas lebih cepat berkat kelakuan baiknya. Bergen rujuk dengan pria itu, namun setahun kemudian memutuskan untuk bercerai karena Halis kembali melakukan KDRT. Setelah bercerai, Bergen mengeluarkan album berjudul Years Does Not Forgive, di mana dia menuangkan kesedihan atas kandasnya rumah tangganya. Sayangnya, album itu menjadi karya terakhir Bergen karena sebuah tragedi menutup usianya. Perceraian rupanya tidak menghentikan Halis mengganggu kehidupan Bergen. Dia terus-menerus menguntit dan menerornya hingga Bergen terpaksa bersembunyi di rumah sepupunya.
Pada tanggal 14 Agustus tahun 89, Halis mendor Bergen dan ibunya saat hendak menghadiri acara promosi album terakhir Bergen, Years Does Not Forgive. Ibunya menderita cedera, namun berhasil diselamatkan. Sayang, Bergen justru kehilangan nyawanya setelah Halis mendornya 6 kali. Halis sempat kabur setelah kejadian itu, tetapi berhasil ditangkap di Jerman. Pengadilan hanya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Halis atas aksi pembunuhan berencana yang dilakukannya. Ironisnya, hukuman yang tak setimpal itu kemudian dipotong menjadi 3 tahun penjara, kemudian dipotong lagi menjadi hanya 7 bulan dengan alasan Halis telah dipenjara selama berada di Jerman. Keluarga, penggemar, dan aktivis perempuan di Turki memprotes keputusan pengadilan yang sangat tidak adil dan memihak pada pelaku. Sejak itu, aktivis wanita di Turki menjadikan Bergen sebagai lambang perjuangan wanita. Bergen adalah diva di Turki era tahun 80-an yang melegenda dengan lagu-lagu balada bernuansa sendu dan penampilan berpenutup mata serta untaian rambut yang menutupi mata kanannya. Meski telah tiada, karya-karya Bergen tetap jadi warisan budaya yang menginspirasi para seniman kontemporer di Turki pada masa kini. Bergen kemungkinan besar menderita trauma bond atau ikatan trauma, di mana seorang korban KDRT kesulitan melepaskan diri dari pasangan yang menyakiti mereka. Mantan suami Bergen, Halis Serbes, jadi sering muncul di TV untuk memberikan wawancara terkait kasus Bergen. Dalam setiap wawancara, Halis yang dulu menyesali perbuatannya, kini seolah membenarkan dan menganggap perbuatannya wajar dilakukan sebagai suami yang membela kehormatan. Namun pada tahun 2018, Halis kembali masuk penjara atas kasus pelecehan 4 korban di bawah umur. Halis mungkin terbebas dari hukuman dunia yang penuh ketidakadilan, tetapi tidak mungkin terlepas dari hukuman Sang Maha Pencipta. Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman dan sahabat ya. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.